Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube saya yaitu Belajar Bahasa Jepang. Belajar Bahasa Jepang kali ini melanjutkan buku pelajaran Bahasa Jepang 3 atau buku Sakura 3 bab 45. Pada bab 45 ini berjudul Kankochi atau berarti objek wisata. Kemudian sebagai pengantarnya sebutkan objek wisata yang ada di daerah Minasang ya. Kemudian apa yang bisa dilihat atau dilakukan di objek wisata tersebut. Nah, mari kita berlatih menyebutkan objek wisata agar dapat menjelaskan mengenai keadaan objek wisata. Sebelum mempelajari pola kalimatnya, mari kita perhatikan ada beberapa tempat wisata, yaitu Kankochi atau artinya adalah tempat wisata atau objek wisata. Yang pertama ada Shokubutsueng, artinya kebun raya. Di sini contohnya kebun raya Bogor ya. Shokubutsueng. Kemudian yang kedua ada pemandian air panas, Onsen. Air terjun, Taki, museum, Hakubutsukan, keraton, Okyu. Saya sebutkan sekali lagi ya. Shokubutsueng, Onsen, Taki, Hakubutsukan, Okyu. Selanjutnya ada daerah wisata yang ada di Indonesia, kemudian sudah tertulis dalam bahasa Jepangnya ya, yaitu rata-rata menulisnya menggunakan huruf katakana. Kuta, Ubudo, Kintamani, Bogoru, Tanatoraja, Monasu, Borobudur, Buromosang. Kemudian ada pulau Indonesia, Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi. Selanjutnya kita masuk ke pola kalimat. Ada pola kalimat yang pertama, yaitu kata benda di dalam kurung ini diisi dengan tempat ya. Tempatnya itu bisa daerah wisata atau pulau ya. Contohnya di sana ada daerah wisatanya, ada Kuta, ada Ubudo, ada Kintamani, ada Bogoru misalnya ya. Kemudian kalau pulau bisa Sumatera, Jawa, Bali, dan lain-lain. Kemudian di sini partikel ni itu artinya di ya. Kalau kita sebutkan Bogor, Bogoruni, artinya di Bogor, begitu ya. Selanjutnya ada kata benda satu. Kata benda satu itu sebutkan tempat wisatanya. Tadi tempat wisatanya misalnya di sini ada Shokubutsueng ya. Shokubutsueng. Kemudian ya itu artinya dan, tetapi fungsinya dan di sini biasanya kalau kita menggunakan ya, maka biasanya di tempat itu ada banyak tempat wisata, dan tempat-tempat ini kata benda satu dan kata benda dua, tempat wisata tersebut hanya sebagai contoh ya. Jadi ada tempat wisata lain yang tidak disebutkan. Di situ fungsinya ya walaupun diartikan artinya menjadi dan ya. Kemudian kata benda dua juga berupa tempat wisata. Yang terakhir ada nadoga arimas. Nadoga arimas. Kalau nadoga, nado itu dan lain-lain, arimas artinya ada ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Kata benda tempat ni, kata benda satu tempat wisata ya, kata benda dua tempat wisata nadoga arimas. Sebagai contoh, kata bendanya ada tempat wisatanya, kata bendanya ada Bogor. Kemudian kata benda satunya ada tempat wisata Shokubutsueng. Kata benda duanya ada tempat wisata Chibodas Taki. Taki itu air terjun ya, jadi air terjun Chibodas. Kalimatnya menjadi Bogoruni Shokubutsueng ya Chibodasu Taki nadoga arimasu.
Saya ulangi, Bogor ni di Bogor, shokubutsu en ya chibodashitaki nado ga arimasu. Arimasu artinya ada, shokubutsu en kebun raya, dan chibodashitaki yaitu air terjun Cibodas, nado, dan lain-lain. Untuk tugas pertama, silakan minasang latihlah kalimat berikut. Di sini ada contoh nomor 1, ada Jakarutani, Monasuya, Taman Mini, Nadoga, Arimas. Jakarutani di Jakarta, yang ini bagian A, maka diganti dengan nama daerah wisata atau bisa juga pulau ya. Di sini contohnya bagian A-nya, di sini ada Yogyakarta. Kemudian bagian B-nya Monasuya, Taman Mini, diganti dengan OQ dan Otera. Tadi OQ itu keraton, Otera itu artinya kuil ya. Maka ini menjadi satu kalimat. Kemudian kalimat keduanya yang perlu diganti bagian A-nya yaitu Jakartanya diganti dengan Bari. Kemudian Monasuya, Taman Mininya diganti dengan Dobutsueng dan Onsen ya. Di sini menjadi satu kalimat. Untuk penyebutan di bagian B, ini jangan lupa partikel ya. Di sini ada Monasu ditambah ya, Monasuya, Taman Mini. Kemudian di kalimat ketiga atau kalimat terakhir, contohnya di bagian A-nya ini diganti dengan Sumatora. Kemudian tempat wisatanya yang bagian B-nya ada 2, Mizuumi dan Taki. Baik, sebelum ke pola kalimat selanjutnya yaitu pola kalimat kedua, mari kita pelajari perubahan kata kerja bentuk mas menjadi bentuk kamus ya. Perlu diketahui oleh minasang bahwa kata kerja dalam bahasa Jepang dibagi ke dalam 3 grup atau bisa disebut gurupu ya, disebut gurupu, ichi gurupu, ni gurupu, atau sang gurupu. Untuk ichi gurupu berarti grup 1, kalau ni gurupu berarti grup 2, sang gurupu berarti grup 3. Beberapa contoh ini boleh minasang hafalkan apa saja yang menjadi grup 1, grup 2, dan grup ketiga. Kemudian setelah kita ketahui klasifikasi dari grup tersebut, maka kita bisa mengubah grup kata kerja bentuk mas menjadi bentuk kamus. Contohnya di sini ada kata kerja grup 1, di sini ada kaimas artinya membeli, kakimas artinya menulis, isogimas artinya terburu-buru, kesimas menghapus, machimas menunggu, shinimas artinya mati atau meninggal, yobimas artinya memanggil, yomimas artinya membaca, torimas artinya mengambil. Nah, kalau kita perhatikan sebelum bunyi mas, maka di sini bunyinya berupa huruf atau golongan i ya. Di sini kaimas golongannya i, kakimas ki, isogimas ki, kesimas kesi si ya, machimas machi ci ya, shinimas ni, yobimas bi, yomimas mi, torimas ri ya. Kemudian kita pindahkan ke sini nih yang ada ada warna biru ya, yang ada warna birunya. Nah, kita mendapatkan hurufnya ada i, ki, gi, si, ci, ni, bi, mi, ri ya. Nah, huruf yang ini kita ubah menjadi berbunyi atau sesuai dengan golongan yang berbunyi u. Kalau i maka a, i, u, maka menjadi u ya. Kaimas, masnya dibuang, menjadi kau ya. Kaimas, masnya dibuang, kai, i-nya diubah menjadi u, menjadi kau. Kemudian kakimas, ki, golongan ki itu kakiku, keko ya. Kita ambil yang ku, maka kakimas
masnya dibuang menjadi kaki, ki-nya diubah menjadi ku, menjadi kaku. Isogimas, isogi menjadi isogu. Kesimas menjadi kesi, si-nya diubah menjadi su, bentuk kamusnya kesu. Machimas, masnya dibuang menjadi machi, ci itu tachitsu, nah maka ci menjadi tsu, machi menjadi matsu. Kemudian selanjutnya sinimas, ni berubah menjadi nu, menjadi bentuk kamusnya sinu. Yobimas, bi berubah menjadi bu, maka bentuk kamusnya yobu. Yomimas, mi berubah menjadi mu, yomi menjadi yomu. Kemudian torimas, masnya dihilangkan, tori, ri-nya diubah menjadi ru, menjadi toru. Ya, ini yang sebelah sini adalah kata kerja atau kelompok mas. Yang ini adalah kata kerja bentuk kamus. Kemudian bagaimana dengan grup kedua? Nah, kalau grup kedua, contohnya di sini ada tabemas, artinya makan. Kemudian ada okimas, artinya bangun. Cukup masnya dihilangkan, tabemas, masnya dihilangkan, diganti menjadi ru. Tabemas, masnya hilang, tabe ditambah ru, taberu. Kemudian okimas, masnya dihilangkan, oki ditambah ru menjadi okiru. Kalau grup ketiga itu di sini di dalam grup ketiga itu cuman ada dua ya, yaitu adanya simas melakukan, kemudian kimas. Kimasnya artinya datang ya. Nah, untuk yang simas ini nanti ada banyak kata kerja yang belakangnya ada simas. Contohnya benkyo simas, artinya belajar. Kalau ini perlu minasang hafalkan. Kalau simas maka menjadi suru. Kalau benkyo simas menjadi benkyo suru. Kimas artinya datang, bentuk kamusnya menjadi guru. Kemudian yang terakhir yaitu pola kalimat kedua, ada kata benda. Di sini ada tempat ya. Kemudian d di sini artinya di, sama dengan ni ya, cuman bedanya kalau ni itu tidak menggambarkan sebuah aktivitas. Kalau d di sini juga artinya di, tapi menggambarkan sebuah aktivitas ya. Kemudian kata kerjanya berupa bentuk kamus. Bentuk kamus yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian kotoga dekimas. Kotoga dekimas artinya bisa ya. Jadi bisa melakukan sesuatu di tempat tersebut ya. Jadi pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan di tempat tersebut memiliki kondisi yang memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat dilakukan di tempat tersebut. Ya, makanya ada kata dekimas. Dekimas itu artinya bisa ya. Nah, kita lihat pola kalimat ini dengan rinci ya, dengan jelas. Di sini kata benda tempatnya. Contohnya ada tempat wisata bisa ya, boleh ya. Contohnya dobutsueng. Dobutsueng itu artinya kebun binatang. Kata kerjanya bentuk kamus. Nah, di sini kata kerja bentuk kamusnya dari kata norimas. Norimas itu artinya naik. Nah, norimas ini kata kerjanya kata kerja grup 1 ya. Nah, kalau kalimatnya itu berupa zoni norimas. Zoni norimas. Jadi zo itu gajah, ni norimas. Naik ke gajah ya. Jadi maksudnya adalah naik gajah. Norimasnya ini masih berupa bentuk atau kata kerjanya bentuk mas. Maka harus diubah ke dalam bentuk kamus. Nah, bentuk kamusnya karena ini adalah norimas, ini adalah kata kerja grup 1, maka masnya dihilangkan, maka sisanya menjadi nori. Ri-nya diubah menjadi ru, menjadi noru. Maka yang tadinya awalnya zoni norimas, kalau diubah ke dalam bentuk kamus menjadi zoni noru ditambah kotoga dekimas.
kalimatnya menjadi dobutsu eng de zo ni noru koto ga dekimasu. Dobutsu eng de di kebun binatang, zo ni noru koto ga dekimasu. Bisa menaiki gajah. Saya ulangi ya bahasa Jepangnya. Dobutsu eng de zo ni noru koto ga dekimasu. Kemudian ada tugas kedua, minasang latihlah kalimat berikut ini. Di sini ada contohnya kuta de surfing o suru koto ga dekimasu. Ya. Kuta de surfing o suru koto ga dekimasu. Surfing itu berselancar ya, minasang. Semoga minasang tidak lupa. Kuta de, kuta itu di kuta ya, yaitu nama daerah. Di sini maka bagian A-nya yang kutanya kita bisa ganti dengan Jakarta, bisa juga kita ganti dengan Bunaken, bisa juga diganti dengan Rembang ya. Kemudian bagian B-nya adalah kegiatan yang dilakukan saving o suru koto ga dekimasu. Ya, jangan lupa kegiatan yang dilakukannya ini harus diubah dulu ke dalam bentuk kamus ya. Kata kerjanya diubah dulu ke dalam bentuk kamus. Suru itu kalau bentuk masnya itu shimas ya. Shimas diubah menjadi bentuk kamusnya menjadi suru. Maka saving o suru koto ga dekimasu. Nah, ini yang bagian B-nya itu minasang ganti dulu ke dalam bentuk kamus. Di sini ada B di sini monasu o mimas ya. Mimas itu bentuk kata kerja bentuk 2 ya. Kemudian di sini ada daibingu o shimas. Ini kata kerja bentuk 3. Kemudian ada umani norimas ya, norimas kata kerja bentuk 1 ya. Jadi minasang buat 3 kalimat ya. Jakarta dengan monasu o mimas ini 1 kalimat. Bunaken dengan daibingu o shimas juga 1 kalimat. Rembang dengan umani norimas menjadi 1 kalimat. Yang terakhir yaitu tugas ketiga. Di sini ada Q&A, question and answer, yaitu tanya jawab. Ada dialog singkat ya. Untuk yang bagian question, pertanyaannya ada ubudo de nani o suru koto ga dekimasu ka? Ubudo de di ubud nani o suru koto ga dekimasu ka? Bisa melakukan apa? Kemudian dijawab barino dan suo miru koto ga dekimasu. Barino dan su tarian Bali o miru koto ga dekimasu. Bisa melihat tarian Bali ya. Untuk yang bagian A, minasang ubah dengan nama daerahnya ya. Nama daerahnya bisa diganti dengan nama daerah yang lain yang tersedia di sini. Di sini ada contohnya Rembang ya, Ubudo de berarti menjadi Rembang de. Kemudian bisa juga diganti dengan Kintamani, jadi Kintamani de. Kemudian ada Yogyakarta no Okyu. Okyu itu adalah keraton ya. Yogyakarta no Okyu berarti keraton Yogyakarta. Yogyakarta no Okyu de ya, di keraton Yogyakarta. Kemudian Barino dan Suo miru. Ya, miru ini juga bentuknya adalah bentuk kamus ya. Nah, di sini ada umani norimas. Maka norimasnya diubah ke dalam bentuk kamus. Ini norimas ini kata kerja bentuk 1. Kemudian kireina mizuumi o mimas. Mimas adalah kata kerja bentuk 2. Ya, kireina mizuumi. Mizuumi itu danau. Kireina berarti indah atau cantik ya. Kireina mizuumi, danau yang cantik atau danau yang indah. Kemudian Indonesia no ongaku o kikimasu. Nah, kikimasu ini masuknya ke dalam kata kerja bentuk 1 ya. Indonesia no ongaku. Ongaku itu musik. Indonesia no ongaku artinya adalah musik Indonesia. Kikimas artinya mendengar ya, kata kerja bentuk 1. Nah, ini menjadi 1 kalimat. Ini 1 kalimat, ini 1 kalimat. Menjadi ada 3 kalimat. Saya bacakan lagi contohnya ya. Ubudo de nani o suru koto ga dekimasu ka? Bari no dansu o miru koto ga dekimasu. Demikian pelajaran kali ini, kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Kore de owarimasu. Mata aimashou. Arigatou gozaimashita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.